Shalom, saya Pastor Togi Simanjuntak. Salam penerus. Masyarakat dikejutkan di akhir tahun 2020. Seorang perwira menembak istri dan anaknya, lalu kemudian dia sendiri menembak dirinya sendiri. Lalu masyarakat dikagetkan dengan seorang artis wanita yang videonya viral di media sosial. Dia berhubungan suami istri, tapi bukan dengan suaminya. Yang mengagetkan, dia mengakui adegan tersebut saat dia masih berstatus sebagai seorang istri yang sah dari seorang aktor. Masalah keluarga, masalah rumah tangga sudah ada sejak dulu. Dan begitu banyak konflik di dalam keluarga. Tapi dalam kekristenan, ingatlah ini, bahwa Allah yang kita sembah, Bapa kita di surga, itu sangat mengasihi institusi yang namanya keluarga. Allah sendiri yang berinisiatif menjadikan dan membangun sebuah keluarga. Lembaga keluarga bukan dibangun atas inisiatif dari manusia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, laki-laki yang bernama Adam, kemudian Allah berkata, tidak baik manusia ini seorang diri. Maka diciptakanlah seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki, dari tulang rusuk Adam, dan dinamakanlah Hawa. Keluarga dibangun atas inisiatif Allah. Oleh karena itu, di dalam Alkitab memuat klausul-klausul tentang keluarga. Bagaimana suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami. Bagaimana orang tua harus mengasihi anak, bagaimana anak harus menghormati dan mengasihi orang tua. Bahkan di dalam Alkitab, Allah menentang yang namanya perceraian. Saudara, Yesus lahir di dalam keluarga. Allah mengutus Yesus tidak dilahirkan di atas mungkin gunung yang tinggi, di atas pohon, atau di tengah samudra yang bergelora supaya kelihatannya spektakuler. Yesus dilahirkan lewat kandungan seorang ibu. Yesus punya ayah biologis yaitu Yusuf, dan ibu biologis yaitu Maria. Walaupun mereka tidak bersetubuh, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tapi Allah mengutus Yesus ke dunia melalui institusi yang namanya keluarga. Betapa Allah sangat menguduskan, sangat mengasihi lembaga yang namanya keluarga. Allah menentang perceraian. Sebisa-bisanya rumah tangga Kristen yang telah dibangun itu harus menolak, harus menjauhi, harus tidak berpikir untuk melakukan perceraian. Dalam Markus 10 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan berkata, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan.
manusia, Alkitab sangat menentang perceraian. Ketika suami istri bercerai, yang paling dirugikan adalah anak-anak. Suami boleh mungkin menikah lagi, istri boleh menikah lagi, tapi anak-anak akan kehilangan atau mengalami kerusakan yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga akan rusak. Satu hari anak-anak akan mengenang bahwa ibunya, bapaknya telah berpisah dan membuat pohon keluarga untuk ketika dia membina rumah tangga akan tidak sempurna. Lagu Hey Jude yang dinyanyikan oleh grup band legendaris The Beatles. Lagu ini ditulis dan dikarang oleh Paul McCartney. Lagu ini diilhami ketika Paul McCartney ketika dia datang ke rumah John Lennon. Di situ hanya ada istri John Lennon yaitu Cynthia Lennon dan anak John Lennon yaitu Julian Lennon. Waktu itu John Lennon telah berhubungan dengan Yoko Ono. John Lennon berpisah dengan Cynthia Lennon. Dan ketika dia melihat Julian Lennon yang masih kecil, Paul McCartney merasa iba. Paul McCartney merasa bahwa Julian Lennon satu hari masa depannya itu akan mengalami sungsang, tidak utuh. Lalu lagu ini tercipta, tadinya harusnya judulnya Hey Jules diganti menjadi Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun itu namanya, perceraian akan merugikan suami, akan merugikan istri, dan terutama akan merugikan anak-anak. Banyak orang bermimpi dan fokus membangun a house, bangunan rumah, dari ngontrak, ping rumah sendiri, mencicil, lalu punya rumah mungkin kamarnya 2 karena anak-anak sudah ada 2-3, membeli rumah kembali yang kamarnya 4 atau 5 yang agak besar. Tidak salah, tapi banyak keluarga rumah tangga lupa harus membangun a home dibandingkan a house. A home adalah rumah tangga keluarga yang harmonis, yang kuat, yang kokoh. Nah, bagaimana keluarga membangun sebuah rumah tangga yang kokoh, yang kuat, membangun sebuah a home? Yang pertama, keluarga membutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen suami istri bukan ditunjukkan ketika berpacaran. Waktu itu mungkin suami apel kepada istrinya yang dulu pacarnya, apapun rintangannya akan dilalui, hujan besar, naik kendaraan umum untuk datang melihat pacarnya. Demikian juga seorang istri yang dulu pacaran, apapun itu, kalau malam minggu melihat suaminya datang walaupun mungkin 5-10 menit, itu sudah sedang sekali berbunga-bunga. Suami melintasi mantan pacarnya, istrinya, melihat mungkin genteng rumah istrinya aja dari kejauhan, yang dulu pacarnya itu udah senang. Suami istri ketika pacaran punya komitmen yang luar biasa, akan membangun rumah tangga. Lalu ketika sudah menikah terjadi percekcokan, terjadi pertikaian. Suami istri harus tetap berkomitmen seperti ketika mereka berpacaran. Apalagi ketika mereka telah diberkati di gereja dalam pernikahan yang sakral, berjanji untuk tetap bersatu dalam suka dan duka. Banyak keluarga suami istri cerai. Kenapa? Karena lupa terhadap komitmen yang telah diucapkan
itu bukan diucapkan di depan manusia, tapi diikrarkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang penuh dengan komitmen. Karena kita yang berdosa, Dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di Taman Getsemane, sebenarnya Dia tidak sudah kuat sebagai manusia. Ketika Dia berdoa, peluhnya itu seperti darah. Karena Dia tahu Dia akan mengalami kesakitan, siksaan di kayu salib. Tapi Dia Tuhan yang berkomitmen. Bapa, jadilah kehendak, bukan kehendak. Yesus berkomitmen kepada manusia yang berdosa, kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita semua bisa mengalami keselamatan. Suami istri harus penuh dengan komitmen. Begitu juga orang tua dan anak harus penuh dengan komitmen. Mengapa anak-anak hari ini tidak boleh masuk dan memiliki pergaulan yang bebas, pergaulan yang buruk, memakai narkoba dan lain sebagainya? Karena dia punya komitmen kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, bahwa dia ingin punya komitmen menyenangkan hati Tuhan lewat keluarga untuk respect dan menghormati orang tuanya. Ada sebuah kisah yang menyentuh bagi kita semua. Di tahun 2011 bulan Oktober, ada seorang pria tua, umurnya 94 tahun, namanya Gordon Yeager, dan istrinya Norma, umurnya 90 tahun. Mereka hidup di sebuah kota di Iowa, Amerika Serikat. Satu hari mereka mau melakukan perjalanan ke supermarket dengan mobil. Dan di tengah jalan mobil mereka mengalami kecelakaan. Lalu mereka mengalami luka parah. Mereka pun masuk diopname di rumah sakit, di kamar yang berbeda. Karena dokter melihat luka mereka akhirnya tambah memburuk. Mereka dipersatukan dalam sebuah ruangan. Suami istri ini yang sudah tua memegang tangannya satu sama lain setiap hari. Dan ketika dokter masuk untuk memeriksa mereka berdua di satu hari, Gordon Yeager ditemukan napasnya sudah berhenti. Napasnya tidak ada. Dan dokter menyatakan dia sudah mati. Tapi dokter heran, kebingungan karena alat jantungnya untuk mendeteksi jantung masih hidup. Ternyata Gordon Yeager itu mengambil detak jantung dari istrinya Norma yang belum meninggal. Sejam kemudian Norma, istrinya Gordon Yeager, meninggal. Dan dua-duanya dinyatakan meninggal. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Suami istri sampai tua mengasihi satu sama lain, bahkan sampai kematian menjemput mereka. Hari ini keluarga membutuhkan sebuah komitmen yang dilakukan bukan untuk manusia, tapi dilakukan untuk Tuhan sendiri. Sebuah keluarga yang fokus membangun a home melebihi a house harus memiliki yang namanya caring, saling mengasihi, saling melayani, saling mempedulikan satu sama lain. Dalam Alkitab dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Keluarga di dalamnya suami istri, orang tua dan anak harus saling memperdulikan, caring satu sama lain. Suami butuh pertolongan, harus dibantu oleh istri dan anaknya. Istri butuh pertolongan, harus dibantu oleh suami dan anaknya. Anak butuh pertolongan, harus dibantu oleh orang tuanya. Satu hari saya mengantar anak saya nomor 1, masih kecil, untuk lomba menggambar.
Waktu itu dia masih kelas 2 SD. Dan ketika datang ke perlombaan itu, yang dimulai pukul 10, kami datang pukul setengah 10. Ternyata anak saya berpikir bahwa meja gambar disediakan oleh panitia. Dia hanya membawa krayon dan buku gambar. Dan rupanya panitia tidak menyediakan meja gambar sehingga anak saya mulai bingung. Anak saya mulai gelisah lihat kiri dan kanan. Lalu saya sebagai ayah, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya cepat-cepat ke toko buku yang dekat situ, di gerai supermarket yang besar. Dan toko itu buka harusnya pukul 10. Tapi saya minta, saya kemudian memohon kepada manajernya untuk saya bisa membeli sebelum jam 10, sebelum toko itu buka, meja gambar. Lalu ketika saya memberikan alasan, manajer ini memberikannya, dan saya langsung pergi membawa meja gambar itu ke tempat anak saya lomba. Tepat pukul jam 10 saya tiba dan membawa meja gambar itu. Hari itu anak saya tidak mendapat juara, tidak mendapat piala. Tapi saya mau menunjukkan sebagai seorang ayah bahwa saya peduli kepada anak saya. Mari keluarga, bangunlah sebuah a home melebihi a house dengan kita mempedulikan satu sama lain sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, communication. Komunikasi yang baik antara suami istri, antara orang tua dan anak harus terjalin. Percekcokan, perselisihan itu wajar dan ditemukan di sebuah keluarga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai selanjutnya. Petrus berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, firman Tuhan ini bisa juga diterapkan dalam keluarga. Ada perselisihan, ada percekcokan, harus diselesaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya sebelum perceraian itu terjadi, perselisihan, masalah harus diminimais. Jangan diendapkan sampai besar, sampai meledak dan tidak bisa terselesaikan. Saya banyak mengkonseling orang-orang yang berselisih, suami istri, dan mau memutuskan untuk bercerai. Saya berkata kepada mereka, bukankah ada hal-hal yang baik yang masih tersisa dari istrimu? Bukankah adalah hal yang baik yang masih tersisa dalam suamimu? Kalau ada, maka kau mendoakan supaya hal yang terbaik itu dikembalikan oleh Tuhan. Engkau diingatkan bahwa pernikahan adalah kudus adanya. Sebab keluarga bukan mau kita suami istri untuk membentuknya, tapi keluarga dibentuk atas inisiatif Tuhan sendiri. Mother Teresa pernah berkata, apa yang bisa membuat kita menjadi agen perdamaian dunia? Pulanglah dan kasihilah keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Togi Simanjuntak. Salam penerus.